Seperti janji kita tadi, kita akan bahas tentang perbedaan antara timbangan dunia dan juga akhirat. Kira-kira apa saja perbedaannya? Ini dia. Beda timbangan dunia dan akhirat. Timbangan, ya, siapa yang tidak kenal alat tersebut? Bagi para penjual daging, buah, atau para pedagang lainnya, sudah pasti memiliki alat tersebut. Dan juga bagi para perempuan yang menjalani diet, pasti menggunakan alat ini untuk mengukur berat badannya. Pemirsa, timbangan adalah alat untuk mengukur berat suatu benda. Semakin berat bobot suatu benda, maka semakin besar angka yang ditunjuk oleh timbangan. Sebaliknya, jika semakin ringan bobot suatu benda, maka semakin kecil pula angka yang ditunjuk timbangan. Namun, alat tersebut adalah timbangan di dunia, yang dimana alat tersebut untuk mengukur bobot suatu benda. Dan timbangan di dunia masih bisa kita lihat oleh panca indera kita. Lalu, bagaimana dengan timbangan di akhirat? Pemirsa beriman, kehidupan dunia ini merupakan jembatan penyeberangan, bukan tujuan akhir dari sebuah kehidupan, melainkan sebagai sarana menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat yang dimana kita akan kekal di dalamnya. Ketika hari kiamat telah datang, maka seluruh isi bumi akan mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluknya di padang yang amat luas, yaitu padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah setiap manusia akan menerima buku catatan amal yang telah dilakukan di dunia, dan mereka harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, datanglah di mana saat manusia untuk ditimbang. Berbeda dengan timbangan di dunia, timbangan di akhirat digunakan untuk mengukur bobot amalan setiap makhluk Allah. Ketika di dunia, timbangan itu disebut juga mizan. Terdapat dua sisi atau daun timbangan, yaitu daun untuk kebaikan dan daun untuk keburukan. Pemirsa, timbangan di akhirat memiliki ukuran yang sangat besar, seperti yang digambarkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, "Wahai Robku, untuk siapa timbangan ini?" Allah berfirman, "Untuk siapa saja dari hamba-hambaku." Maka malaikat berkata, "Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya." Diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Timbangan di akhirat akan menimbang dengan sangat teliti. Jika di dunia timbangan digital pun memiliki nilai toleransi kesalahan, maka di akhirat timbangan atau mizan memiliki tingkat keakuratan yang maha tinggi dan tanpa kesalahan. Timbangan tersebut mampu menimbang secara adil hingga kebaikan maupun kesalahan sebesar zarrah atau atom pun akan terlihat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan tersebut hanya sebesar biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Pemirsa beriman, pada saat itu Allah akan memasang timbangan dengan sangat tepat. Timbangan tersebut akan bekerja dengan sangat adil, dan bagi setiap manusia akan mendapatkan balasan yang adil pula. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, "Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas." Quran Surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 11. Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, bagi mereka
yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, di dalam taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Namun sebaliknya, bagi mereka yang ringan timbangan kebaikannya atau berat timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yaitu api yang amat panas membakar sampai ke ubun-ubun. Mengenai tata cara penimbangan ini, Rasulullah juga telah bersabda dalam hadis yang artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman didekatkan dari Robnya pada hari kiamat sehingga Dia Subhanahu Wa Taala meletakkan atasnya perlindungannya, lalu mengikrarkan kepadanya dosa-dosanya. Dia Subhanahu Wa Taala bertanya, apakah kamu mengetahuinya? Ia menjawab, benar, wahai Rabb, aku mengetahuinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupinya semasa di dunia dan sungguh aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Lalu diberilah catatan amal kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyeru mereka di hadapan semua makhluk. Mereka adalah orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muttafaqun alaih. Pemirsa, ada dua kalimat yang sebenarnya sangat mudah untuk kita ucapkan. Namun kalimat tersebut memiliki bobot kebaikan yang amat besar kelak di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tetapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujinya, dan Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Hadis riwayat Muslim 4860 sahih. Pemirsa beriman, sebagian dari kita hanya terpesona dengan keelokan rupa seseorang, bobot tubuh yang ideal, gagah, tampan, dan sebagainya. Namun ketika ditimbang dengan timbangan yang hakiki, kelak di akhirat justru memiliki bobot amal kebaikan yang sangat ringan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian dari kita juga hanya memusingkan diri dengan bobot tubuh kita yang harus ideal. Namun kita harusnya juga memikirkan bagaimana caranya agar bobot amal kebaikan kita juga ideal kelak di akhirat. Semoga kita termasuk dalam hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memperoleh timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan buruknya. Amin ya rabbal alamin. Iya ya, Nu, selama ini kita selalu sibuk sama timbangan dunia, berat badan, diet, tapi nanti kita nggak terlalu hiraukan timbangan kita di akhirat ya. Padahal nanti di padang mahsyar, semua umat manusia dari umatnya Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti di akhir zaman akan ditimbang oleh mizan itu ya, amal baik dan buruknya. Benar sekali sih, memang tadi nanti kita dikumpulkan dan memang ada catatan amal-amal kita ya, baik yang kebaikan ataupun dosa kita gitu. Setelah ditimbang nanti akan di pahala kita ataupun amalan-amalan yang kita lakukan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan itu akan terhitung jelas dan benar-benar akurat gitu. Tidak akan luput. Benar sekali. Walaupun beratnya seberat biji sawi, misal kita melakukan pahala ataupun dosa, tetap akan terhitung. Nah, memang kalau misal kita melakukan kebaikan kita, misalkan timbangan kita lebih berat ya, kebaikan kita lebih berat daripada dosa-dosa kita ya, insya Allah kita akan menikmati surganya Allah. Amin. Benar sekali. Dan semoga sih ya, semoga semua kita ini pemirsa Berita Islami Masa Kini dan kita semua juga kru-kru Berita Islami Masa Kini juga berat kebaikannya lebih berat ya daripada timbangan dosanya. Amin. Ya Allah. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang, benarkah suara wanita itu aurat? Diam sih. Iya, aku diam. Istilah aja ngomong, jangan kemana-mana. Tapi kita akan saksikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.